Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini, selepas kita melaksanakan sholat berjamaah maghrib, kita dipermudah lagi untuk duduk di majelis yang mulia ini untuk satu tujuan, yaitu untuk kita terus menggali ilmu yang ada dalam agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, yang dimana nanti berbuahkan amalan soleh, dan mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membahas suatu pembahasan yang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, karena materi ini ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Walaupun mungkin materi ini sebenarnya lebih cocok dikaji di kalangan akademisi atau di tengah-tengah para dokter atau pakar kesehatan. Namun tidak ada masalah kita membahasnya, karena ada beberapa kerancuan yang mesti diluruskan tentang masalah yang akan kita bahas, yaitu insya Allah akan kita bahas tentang masalah imunisasi dan vaksinasi. Ini sebenarnya materi kesehatan, tapi ini bermanfaat sekali untuk kita ketahui. Dan materi ini sebenarnya ini adalah materi dari buku yang beberapa tim ini menyusunnya. Di antaranya kami juga sebagai penyusun buku ini, yaitu di sini untuk mengcounter pendapat kalangan yang anti vaksin. Ya, untuk mengcounter pendapat kalangan yang anti vaksin. Sebenarnya para kalangan yang anti vaksin ini bukan hanya muncul di zaman ini, namun sejak beberapa tahun yang silam, ya di tahun 60-an itu sudah banyak muncul kalangan anti vaksin. Lalu muncul belakangan ini sampai dibuatkanlah suatu buku. Ya, dibuatkanlah suatu buku yang ini dibaca oleh banyak orang. Bahkan buku ini diketahui menjadi buku bestseller. Ya, bestseller artinya buku laris. Ya, dan orang-orang awam itu termakan dengan isu-isu semacam ini. Padahal nanti kalau kita makin meneliti apa yang dikatakan dalam buku tersebut, sebenarnya tidak terbukti secara ilmiah apa yang dikatakan, dan penulisnya pun itu bukan pakar dalam bidang vaksinasi ataupun imunisasi. Kita tahu dalam dunia pendidikan, ketika kita menyusun suatu tesis atau disertasi misalnya, maka tentu saja kita akan melakukan penelitian ilmiah terlebih dahulu, yang kita membuktikan bahwasanya pendapat kita atau argumen kita seperti ini, maka kita buktikan dengan melakukan penelitian lewat menelusuri pada literatur terlebih dahulu. Ada berbagai macam jurnal, ada berbagai macam paper dalam bahasa Inggris yang itu bisa ditelusuri. Itu yang membuat suatu karya itu menjadi ilmiah. Ya, ketika seseorang itu menyusun tesis ataupun disertasi, dia mengambil literatur yang begitu banyak. Ya, kemudian disusun, ya, tentang hipotesis yang dia buat nanti akan dibuktikan dengan literatur yang ada, ditambah dengan penelitian
yang nanti akan dia buat. Ya, kemudian dia membuat kesimpulan-kesimpulan. Ini kita sudah maklumi, ini ada di dalam dunia pendidikan seperti itu. Ya, dalam dunia pendidikan kita tempuh seperti itu. Namun yang ada di tengah-tengah kita, kebanyakan berita yang masuk di kemudian itu menjadi pendapat. Ya, sebagian orang itu biasanya didapat dari berita-berita dunia maya. Ya, didapat dari berita-berita dunia maya. Padahal berita-berita dari dunia maya tersebut ini kadang-kala cuma isu-isu ya yang berkembang, kemudian disebarkan sampai ke media, sampai ke sosial media dan ya ataupun di koran-koran digital. Ya, artinya banyak yang tidak terbukti secara eksperimen atau secara ilmiah. Dan nanti akan kita bahas di sini. Artinya di sini yang kami bahas sebenarnya ingin mengkritisi orang yang anti vaksin sampai menyusun buku seperti itu, dan buku ini tersebar di tengah. Satu prinsip yang kita mesti pegang, ya, satu prinsip yang mesti kita pegang adalah prinsip yang pertama, kita harus melakukan cross check ketika kita mendapatkan suatu berita. Isu-isu yang ada yang berkembang baik di tengah masyarakat melalui lisan ataupun berkembang di tengah masyarakat itu melalui media-media yang ada di internet, itu mesti kita melakukan cross check terlebih dahulu. Karena inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ya tabayyun, untuk mencari kejelasan. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu yang bermasalah ya atau sesuatu yang beritanya itu masih belum jelas. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu." Ya ayyuhallazina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian itu orang fasik, maka carilah penjelasan, lakukanlah cross check. Lakukanlah cross check terlebih dahulu. Ya, cari penjelasan dari benarnya berita tersebut. Kemudian prinsip yang kedua yang harus kita miliki lagi di sini adalah ketika kita mendapatkan suatu muskilah, mendapatkan suatu masalah, apalagi ini berkaitan dengan halal dan haram. Ya, maka kalau kita ini orang awam, maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, yang paham agama. Ya, untuk menghukumi hal ini itu butuh orang-orang yang pakar dalam masalah agama, karena ini adalah menyangkut masalah halal dan haram. Tidak sembarang orang itu yang boleh menjelaskannya, walaupun ya orang tersebut itu adalah pakar dalam bidang kedokteran misalnya, dia itu pakar dalam bidang teknologi misalnya, dia tidak boleh menghukumi sesuatu itu halal dan sesuatu itu haram. Ya, karena untuk menghukumi halal dan haramnya itu bukan bidangnya. Ya, untuk menghukumi halal dan haramnya itu bukan bidangnya, walaupun dia seorang profesor sekalipun. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian itu tidak mengetahui. Jadi jangan bosan-bosan untuk bertanya. Ya. Jadi ini juga nasihat kepada kalangan akademisi juga demikian. Kadang sebagian kalangan akademisi itu ketika menemukan suatu masalah, misalnya menemukan suatu zat yang itu ada unsur-unsur babi di dalamnya, atau misalnya yang berkembang saat ini adalah tentang kuas dari bulu babi misalnya, dia bukan bidangnya untuk menjawab halal dan haram, apakah itu dibolehkan ataukah tidak. Dia cuma bisa membuktikan bahwasanya ini bahan ini berasal dari babi misalnya, namun dia bukanlah bidangnya untuk menjawab ini dihukumi halal, ini dihukumi haram, ini dihukumi najis, ini dihukumi suci. Sehingga yang boleh memutuskannya itu adalah orang yang punya ilmu, orang yang memiliki ilmu, yang bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan semacam itu, muskilah atau masalah-masalah semacam itu. Nah, inilah yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita membahas masalah ini. Intinya namanya vaksin, ya, intinya namanya vaksin atau imunisasi. Ini sudah ada sejak ya muncul berbagai macam penyakit yang sulit sekali diatasi. Kami sebutkan ada suatu cerita di sini dahulu.
ada suatu penyakit namanya smallpox. Ini penyakit cacar nanah. Ini beda dengan cacar air ya. Ini beda dengan cacar air. Penyakit ini sebenarnya diduga telah muncul 3.500 tahun yang lalu. Kurang lebih 3.500 tahun yang lalu. Berarti sebelum ya tahun Masehi. Tahun Masehi itu ada. Nah, smallpox ini sejak dulu itu ada dan menimbulkan banyak korban itu semenjak tahun 60-an, 1960-an. Bahkan berdasarkan penelitian yang ada, berdasarkan literatur yang ada tentang penyakit smallpox ini, dikatakan bahwasanya pernah dalam waktu 1 atau 2 minggu ya 15 sampai 30% pasien yang ada di Asia dan di Afrika itu meninggal dunia. Meninggal dunia selama abad ke-20 saja itu diperkirakan sudah sampai 300 juta orang yang meninggal dunia gara-gara penyakit smallpox. Maka tahun 60-an, yaitu tahun 1966, WHO, ya ini Badan Kesehatan PBB, itu mencanangkan program global untuk memusnahkan penyakit ini, ya penyakit smallpox ini. Dan akhirnya dimunculkanlah imunisasi atau vaksinasi tadi. Ya, maka pada tahun 1967 itu dibuat suatu program untuk mengatasi penyakit smallpox ini karena menimbulkan banyak korban. Maka ketika tahun 1977 setelah diadakan vaksinasi ya dari penyakit ini, ya, dan namanya vaksinasi itu artinya atau imunisasi artinya kita memberikan imun, ketahanan tubuh ya kepada orang. Jadi malah ditanam penyakit supaya apa? Kalau ada datang penyakit yang sama, ya dia bisa kebal, dia bisa mengatasinya. Intinya imun atau vaksin itu fungsinya untuk daya tahan tubuh. Nah, diberikanlah vaksinasi tahun 1977 itu akhirnya berkurang. Ya, cuma ada kasus yang ada di Somalia saja. Ya, tahun 1977 cuma muncul kasus yang ada di Somalia. Ya, dan tahun 1980 WHO itu menyatakan bahwasanya dunia telah terbebas dari smallpox ini. Ya, jadi dahulu ini ada, imunisasi ini ada. Ya, ini gara-gara ada penyakit yang banyak mematikan orang. Sehingga Badan Kesehatan Dunia membuat imunisasi seperti itu untuk mengatasi ya virus atau penyakit yang berbahaya seperti itu. Nah, yang kita ada saat ini, yang kita kenal atau kita pernah mendapatkan ya yaitu vaksin polio. Ya, imunisasi polio. Ya, ini mulai muncul sejak tahun 1988. Ya, WHO itu mencanangkan program Global Polio Eradication Initiative. Ya, ini untuk membasmi penyakit polio. Dan ini mulai muncul tahun 2000. Ya, ini jadi program di beberapa negara. Dan apakah berhasil ataukah tidak? Memang belum berhasil. Namun apa? Ada 3 tipe penyakit polio tadi. 1 tipe itu sudah teratasi. Ya, 1 tipe itu sudah teratasi. Jadi ini juga menunjukkan keberhasilan, walaupun tidak 100%, tapi ini juga intinya bisa diatasi. Nah, intinya di sini, kenapa ada vaksinasi seperti itu? Karena ada penyakit-penyakit berbahaya, ya, sehingga Badan Kesehatan Dunia, lalu negara kita juga kemudian membuat program-program seperti ini dengan maksud atau dengan tujuan yang baik supaya penyakit ini tidak memusnahkan generasi-generasi kita berikutnya. Ya, dan itu adalah salah satu cara untuk mengambil sebab. Ya, itu adalah satu cara untuk mengambil sebab. Itu cara yang dibolehkan. Nah, muncul sekarang isu-isu. Dan ini kita dapati ketika misalnya kita ingin melaksanakan haji atau umroh. Maka di situ ada vaksin. Dibuatlah antibodi dulu di situ, ditanam, kemudian biar nanti kita tidak kena penyakit yang macam-macam ketika melaksanakan haji atau umroh. Nah, isu-isu yang muncul yang ada itu apa? Dinyatakan bahwasanya di antara vaksin yang ada itu mengandung unsur babi. Ya, itu mengandung unsur babi. Namun perlu dipahami ya, atau perlu kita itu teliti lagi apakah isu ini adalah benar ataukah tidak.
Nah, di dalam pembahasan kami ini bersama para dokter di sini membuktikan bahwasanya isu-isu yang ada ya tidak 100% itu benar. Memang ada unsur babi di situ, tapi nanti akan kita jelaskan ya bahwasanya nanti hasil akhirnya atau unsur babinya nanti sudah hilang. Ini akan kami jelaskan tentang pembahasan tentang masalah hukum vaksin di sini. Jadi intinya pembahasan kita di sini untuk mengatasi atau untuk menjelaskan tentang isu-isu yang terjadi. Dan pembahasan kami di sini ketika membahas ini, jadi masalah kesehatan yang kami serahkan kepada para dokter itu menjelaskannya, kemudian masalah hukum fikihnya ini yang nanti akan kami ulas. Jadi masalah vaksinasi secara lebih detail itu bukan bidang kami, sehingga kami tidak membahasnya secara detail. Namun pembahasan fikihnya, hukum vaksinasi itu seperti apa, nah itulah yang diangkat ya dalam pembahasan kami di sini. Adapun penulis buku yang tadi kami itu sebutkan, ya sekali lagi beliau bukan pakar. Awalnya beliau adalah seorang sarjana hukum, kemudian akhirnya menekuni ilmu tibun nabawi, dan dia memang pakar di situ. Namun bukan pakar vaksin. Dan banyak dokter yang lebih pakar daripada dia, dan memang mereka itu adalah bidangnya sampai belajar di Eropa. Dan di antara teman kami yang memotivasi kami untuk membantu dalam penyusunan buku ini juga beliau adalah di antara pakar vaksin. Ya, jadi kami membantu beliau juga untuk menyusun dari segi fikihnya, untuk membantu beliau untuk menyempurnakan pembahasannya. Nah, sekarang kita akan melihat saja karena terbatasnya waktu, kita akan melihat pembahasan terlebih dahulu tentang babi. Kita tahu dan kita sepakati bahwasanya memang babi itu jelas haramnya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang di dalam di antaranya misalnya dalam surat An-Nahl ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fa innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah itu mengharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, yaitu sesuatu yang mati, yaitu hewan yang mati dalam keadaan tidak wajar, tidak melalui penyembelihan yang syar'i. Bisa jadi kena penyakit kemudian mati, ya bisa jadi ketabrak mobil kemudian mati tanpa ada kesempatan untuk menyembelih terlebih dahulu. Maka itu disebut maitah, disebut bangkai, dan hukumnya haram. Kemudian dan Allah juga mengharamkan bagi kalian darah. Ya, maka darah itu tidak boleh dikonsumsi. Darah itu tidak boleh dinikmati, tidak boleh dimakan. Kemudian yang ketiga yang jadi fokus kita adalah walahmal khinzir, dan Allah juga mengharamkan daging babi. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun barang siapa yang terpaksa memakannya, ya dalam keadaan muttar, dalam keadaan terpaksa memakannya, selama dia ghaira baghin, ya dia dalam keadaan tidak menganiaya, dan juga wala adin, dan dia dalam keadaan tidak melampaui batas, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah memaafkannya. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini menunjukkan bahwasanya babi, ya yaitu daging babi disebutkan di sini lahmal khinzir, disebutkan di sini termasuk makanan yang diharamkan. Ayat ini cuma menyebutkan laham saja, dan laham itu maksudnya dagingnya. Namun apakah bagian-bagian yang lainnya juga diharamkan? Jawabannya iya. Apa yang disebutkan dalam ayat tadi itu cuma menunjukkan aglabiyah, keumumannya yang dimakan adalah daging. Ya, keumumannya yang dimakan itu adalah daging. Namun bagian-bagian yang lainnya juga tetap haram. Ada istilah jeroannya, ya ada hati, ada empedunya, itu juga tetap haram. Ya, bagian-bagian yang lainnya juga tetap diharamkan. Jadi apa yang disebutkan dalam ayat cuma menunjukkan aglabiyah saja, keumuman saja. Dan sebagaimana kata Ibnul Arabi, para ulama itu telah sepakat bahwa daging babi itu haram, begitu juga seluruh bagian tubuhnya itu haram untuk dikonsumsi. Ya, dalam ayat disebutkan dengan kata daging karena babi yang biasanya kalau disembelih yang kita ambil itu adalah dagingnya.
Jadi cuma menunjukkan keumumannya seperti itu. Namun bagian yang lainnya dari seluruh tubuhnya itu juga tetap diharamkan. Terus apa hikmah diharamkannya babi? Ada suatu kisah yang disebutkan oleh penulis buku tadi yang kami sebutkan. Ini sudah jadi ya di antara hikmah yang bisa kita ambil ya, antara di sini yang disebutkan dialog antara seorang muslim dan orang kafir, yaitu orang barat. Di sini disebutkan ada dialog di sini, ada seorang muslim itu bersama rekannya orang barat itu pernah melakukan suatu tes, yaitu di situ diambil ada 3 ekor babi ya, dan juga ada 3 ekor ayam. Ada 3 ekor babi dan ada 3 ekor ayam, yang masing-masing dari babi tadi itu ada 2 jantan ya, dan 1 betina. Ayam juga demikian, ada 2 jantan dan 1 betina. Totalnya masing-masing itu tadi, babi itu 3 ekor, kemudian ayam itu 3 ekor. Kemudian sekarang dilepas. Betinanya tadi dilepas, 1 betinanya tadi dilepas. Maka ketika ayamnya itu dilepas, ya, ayam betina itu dilepas, maka 2 ayam jantan itu berebutan untuk mendapatkan ayam betina tadi, ya. Kemudian mereka itu saling bertengkar, berkelahi, ya, membunuh satu dan yang lainnya. Salah satu mati, kemudian akhirnya mendapatkan ayam betina tersebut. Kemudian bagaimana dengan babi? Ketika babi betina itu dilepas, kemudian 2 babi jantan tadi bersengkongkol untuk mendapatkan babi betina tadi. Ya, bersekongkol untuk mendapatkan babi betina tadi. Berbeda dengan ayam. Kalau ayam tadi berebutan, kalau ini sama-sama kejar yang betina tadi, ya, untuk mendapatkan 1. 2 jantan ini untuk mendapatkan 1. Maka ya, si muslim tadi itu mengatakan, inilah daging babi itu membunuh rasa ghirah, membunuh sifat cemburu orang yang memakannya. Dan ini yang terjadi tengah-tengah kalian orang barat. Ketika kalian konsumsi babi, maka sifat cemburunya kalian itu berkurang. Ya, kenyataannya seperti itu. Maka lihat kehidupan yang ada di barat itu seperti itu. Sifat cemburu itu berkurang. Ya, sifat cemburu itu berkurang. Dan ini yang disebutkan oleh si penulis buku vaksin tadi, ya. Dia menyebutkan kisah yang sangat bagus, ya, tentang ya bagaimanakah babi dan ayam itu bisa berbeda seperti itu. Yang ayam tadi, ya, mereka berusaha untuk mendapatkan yang betina. Namun kalau yang babi, sifat cemburunya itu tidak ada. Malah berebutan cuma mendapatkan 1 perempuan, cuma mendapatkan 1 betina. Ya, pengaruhnya itu apa tadi? Yang namanya seorang yang mengkonsumsi daging babi, ya, pengaruhnya itu pada sifat cemburunya itu akan hilang. Itulah akibat seseorang itu mengkonsumsi yang haram. Misalnya para ulama itu seringkali itu menjelaskan, misalnya kalau ada orang yang mengkonsumsi binatang buas, dan sifat binatang buas itu adalah sombong, maka orang juga ketika mengkonsumsi binatang buas seperti itu juga akan tertular penyakit sombongnya. Ya, akan tertular penyakit sombongnya seperti itu. Nah, ini diantara hikmah saja yang bisa kita ambil dari kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharamkan babi seperti itu. Selanjutnya tentang masalah vaksin. Ya, tentang masalah vaksin ada beberapa kaidah yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Ada 2 kaidah penting di sini yang perlu kami jelaskan. Dan ini adalah kaidah fikih. Ada 2 istilah yang dikenal dalam ilmu fikih, ya, yaitu istilah yang pertama istihalah. Yang pertama istihalah. Dan yang kedua adalah istihlak. Istihalah dan yang kedua ini adalah istihlak. Kaidah ini sangat membantu sekali untuk memahami hukum vaksin. Istihalah itu apa? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, mereka mengatakan istihalah di antara maknanya adalah taghayyur syai' an tab'ihi wa wasfihi. Yaitu yang namanya istihalah itu adalah berubahnya sesuatu dari tabiat asal atau sifatnya yang awal. Ya, istihalah sekali lagi adalah berubahnya sesuatu dari tabiat asal atau sifatnya yang awal. Contohnya apa? Dahulu di masa silam
Ini berbeda dengan saat ini. Khamr itu dibuat, ya, khamr itu bisa berubah ketika didiamkan dalam waktu yang lama atau diistilahkan dengan difermentasi. Bakteri-bakteri yang membantu untuk proses perubahannya. Lama kelamaan khamr ini bisa berubah menjadi cuka. Khamr itu bisa berubah menjadi cuka. Cuka itu, ya, kalau secara gugus kimianya itu CH3COOH, ya, dengan asam asetat. Dan ada khamr yang dia bisa berubah juga jadi cuka, namun ditambah dengan proses. Ada campur tangan manusia di situ. Jadi dibantu dengan proses. Ya, jadi khamr itu dipaksa untuk berubah, kemudian akhirnya jadi cuka juga. Nah, artinya di sini para ulama di sini bahas untuk masalah khamr ketika dia berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Itu mau didiamkan begitu saja, lama kelamaan kemudian jadi asam. Ya, jadi asam cuka. Maka di sini para ulama katakan zat yang baru yang sudah jadi cuka di sini adalah zat yang suci. Kalau iya. Namun kalau berubahnya itu dengan proses manusia di situ, ya, maka para ulama hukumi bahwasanya cuka yang najis. Namun bagaimana dengan cuka saat ini? Cuka saat ini prosesnya tidak pakai pembuatan dari khamr. Kenapa tidak dibuat dari khamr? Prosesnya itu lama. Kita butuh cuka yang cepat untuk dibuat, untuk kita nikmati. Ya, makanya cuma beberapa proses saja itu sudah terjadi cuka. Tidak butuh untuk menunggu waktu yang lama, tidak butuh lagi dengan proses fermentasi. Ya, yang terjadi itu, yang ada saat ini prosesnya itu misalnya yang pernah kami amati untuk proses pembuatan cuka tadi, yaitu diolah dari tetes tebu, tanaman tebu itu dikumpulkan gulanya, kemudian diubah menjadi alkohol, kemudian dari alkohol itu diubah menjadi asetaldehid, kemudian berubah menjadi asam asetat. Jadilah asam cuka. Ya, jadilah asam cuka di situ. Jadi bagaimana hukum cuka seperti ini? Ya, kesimpulan dari hukum cuka yang terbuat seperti ini adalah halal. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan tentang cuka ketika dia menanyakan di rumahnya, ya, kepada istrinya, apakah engkau memiliki lauk yang nanti bisa aku nikmati? Ya, kemudian istrinya cuma mengatakan bahwasanya di rumah itu cuma ada, yang ada di situ adalah udum, cuma ada cuka. Kemudian Nabi SAW tetap menikmati cuka tadi. Kemudian beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan bahwasanya sebaik-baik lauk itu adalah cuka, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Nikmal udumu al-khallu, nikmal udumu al-khallu. Sebaik-baik lauk itu adalah cuka, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Ini sekaligus isyarat dari Nabi SAW bahwasanya cuka itu tidak ada masalah untuk dikonsumsi. Kembali ke pembahasan istihala tadi. Istihala tadi adalah sesuatu yang berubah menjadi zat baru. Khamr itu berubah menjadi cuka. Untuk masalah khamr di sini, kalau tanpa ada proses apa-apa, maka cukanya ini jadi suci dan halal untuk dikonsumsi. Namun kalau dengan campur tangan manusia tadi, ya, ada campur tangan manusia di situ, maka cuka ini dikatakan najis. Para ulama mengatakan demikian. Contoh yang lainnya lagi proses istihalah. Kita pernah pelajari, ya, ketika pelajaran di sekolah, bahwasanya minyak bumi itu diproses, yaitu terjadi dari bangkai yang terpendam jutaan tahun yang lamanya. Ya kan, bangkai yang terpendam jutaan tahun lamanya. Padahal bangkai tadi kita sudah katakan bangkai itu najis dan haram. Namun ini berubah. Berlalunya waktu jutaan tahun, kemudian ditemukanlah minyak bumi menjadi zat yang baru. Padahal dahulu itu bangkai menjadi zat yang baru, minyak bumi. Bagaimana hukum zat yang baru ini? Itulah yang mengalami proses istihalah. Itulah yang dikenal dengan proses istihalah. Kesimpulannya untuk proses istihalah ini, selain pembahasan khamr, zat yang baru yang timbul dari proses istihalah itu dihukumi suci, sebagaimana kita temukan zat yang baru yang lainnya. Jadi setiap zat yang baru kita hukumi suci, sebagaimana hukum asal suatu zat. Ya, menjadi minyak bumi yang tadi diproses dalam waktu yang lama itu menjadi suci. Ya, kemudian juga mungkin barangkali ada, misalnya hewan-hewan yang
menjadi membusuk, kemudian itu menjadi tanah, ya, menjadi tanah, maka kita juga katakan tanah ini adalah tanah yang suci, walaupun dulunya itu asalnya itu dari bangkai. Kita katakan itu adalah tanah yang suci. Jadi ini tentang masalah istihalah, maksudnya seperti itu. Dan kita akan terapkan dalam masalah vaksin. Kemudian yang kedua, ada istilah lagi yang perlu dipahami, yaitu istihlat. Ya, istihlat. Atau dalam bahasa fisikanya itu disebut dengan melebur. Ada yang dua zat ini bertemu, salah satunya itu lebih banyak, yang satunya itu sedikit. Misalnya ada air satu ember, air satu wadah, bertemu dengan air kencing satu tetes, ya, bertemu dengan air kencing satu tetes, ya, air kencing ini masuk ke dalam ember tersebut. Kalau misalnya ember tadi itu taruhlah ada 50 liter, kencingnya tadi cuma cipratan saja, maka apa yang terjadi di situ? Yang terjadi adalah proses istihlat. Ya, proses yang disebut dengan istihlat atau melebur. Artinya kencingnya jadi satu dengan air tadi, sehingga kencingnya seperti tidak ada. Kencingnya itu melebur maksudnya apa? Dia masuk ke situ, tapi kalau dilihat lagi berikutnya sudah tidak ada, karena kalah dengan air yang banyak. Ya, karena kalah dengan air yang banyak. Tentang masalah ini Nabi SAW itu sebutkan juga di dalam hadis. Ya, misalnya kalau kita lihat dalam hadis Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah SAW itu menyebutkan tentang air 2 kullah. Air 2 kullah itu sekitar 200 liter. Ya, air 2 kullah itu sekitar 200 liter. Di mana Nabi SAW itu mengatakan, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabath." Jika air telah mencapai 2 kullah, maka air tersebut, ya, sangat sulit dipengaruhi oleh najis. Maksudnya di sini apa? Air yang 2 kullah tadi. Ya, air yang 2 kullah tadi kira-kira berapa liter? 200 liter. Ya, 200 liter. Kita kalau lihat 200 liter ini adalah ukuran yang banyak. Ya, ini adalah ukuran yang banyak. Misalnya ada najis tadi yang kami sebutkan, ada kencing, dimasukkan di dalam air tersebut. Kencingnya cuma, taruhlah kencingnya itu 50 mililiter. Dicampurkan di dalam air 200 liter. Airnya ini sangat banyak. Bagaimana keadaan air tersebut? Lam yahmilil khabas. Sulit sekali terpengaruh najis. Artinya airnya dalam keadaan seperti itu juga. Inilah salah satu dalil istihlat itu ada. Berarti airnya dihukumi apa ketika kecampuran kencing tadi, kemudian airnya itu tidak berubah, dihukumi apa? Dihukumi suci. Namun ini berbeda dengan mazhab Syafi'i. Ya, ini tadi saya sebutkan ini tentang pendapat yang lebih rajih. Kalau pendapat dalam mazhab Syafi'i, air yang kurang dari 2 kullah ketika kemasukan najis, mau berubah ataukah tidak, tetap najis. Jadi misalnya airnya cuma 10 liter. Air ada di wadah kecil 10 liter. Kemudian kena cipratan kencing. Mau airnya itu berubah ataukah tidak, pokoknya dikatakan najis. Karena konsekuensinya itu dari hadis tadi, dari hadis Abdullah bin Umar. Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Jika air telah mencapai 2 kullah maka sulit terpengaruh najis. Berarti kalau kurang dari 2 kullah, ya, ulama Syafi'i dikatakan najis. Namun pendapat ini tidaklah tepat, ya, kuranglah tepat, ya, karena kita melihat dari dalil-dalil yang lainnya lagi, Nabi SAW itu masih menganggap adanya berubah ataukah tidak ketika kemasukan najis. Seperti sabda Nabi SAW, "Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un." Ya, air itu suci dan tidak ada yang dapat menajiskannya. Dan dalam riwayat yang lain itu dikatakan, ya, kecuali jika air tersebut itu berubah bau, rasa ataupun warnanya. Namun tambahan ini adalah tambahan yang dhaif, tetapi para ulama bersepakat tambahan ini boleh diamalkan. Artinya masih memandang adanya perubahan dari bau, rasa ataupun warna ketika kemasukan najis. Ya, jadi bukan patokannya 2 kullah
Ya, namun cuma hadis tadi itu cuma menunjukkan banyaknya air tersebut, biasanya distandarkan dengan 2 kula seperti itu. Nah, ini istilah istihala dan istihlak tadi. Lalu apa kaitannya dengan vaksinasi? Dari isu yang ada, dan ini juga ada dalam sebagian vaksin, bahwasanya babi itu turut serta dalam proses pembuatan vaksin tersebut. Ya, itu turut serta dalam proses pembuatan vaksin tersebut. Namun dari hasil penelitian yang ada, memang unsur babi ini ada di awal. Ya, unsur babi ini ada di awal, tripsin babi ini ada di awal. Namun ketika mengalami proses, ya, di hasil akhir vaksinnya tadi itu tidak ada lagi unsur babi. Kita bisa pakai kaidah istihalah. Kita taruh itu adalah proses perubahan di situ. Berarti mulai dari adanya unsur babi tadi mengalami perubahan, akhirnya menjadi zat yang baru yang tidak ada lagi unsur babinya. Maka zat yang baru ini dihukumi apa? Sama seperti kita bahas istihalah tadi, dihukumi seperti zat yang suci. Atau taruhlah itu ada pencampuran, ada benda-benda suci dan di situ ada unsur babi. Maka kita dapat juga katakan bahwasanya pencampuran tadi unsur babinya itu sedikit. Ya, penelitian yang ada katakan bahwasanya unsur babinya itu sedikit. Zat yang sucinya itu lebih banyak. Sehingga proses yang terjadi itu apa tadi? Istihlak, melebur. Sama tadi seperti kencing yang masuk ke dalam 200 liter air. Maka kita katakan kencingnya tadi seperti tidak ada lagi. Sama seperti yang terjadi pada, ya, pembuatan vaksin seperti itu. Jadi dengan memahami istihalah dan istihlak, paham, ya, bagaimanakah yang terjadi di hasil akhir. Hasil akhirnya ini dihukumi seperti zat yang suci, zat yang baru. Dan juga ada jawaban yang lainnya. Babi itu cuma menjadi, ya, unsur babi ini cuma menjadi, ini gampangannya kami memakai bahasa orang awam, itu cuma menjadi katalisator. Katalisator itu artinya dia cuma pemicu, ya, reaksi, mempercepat reaksi saja. Ya, dia mempercepat, kemudian babi ini tidak ikut ke hasil akhir. Ya, babi ini tidak terikut di hasil akhir. Dan ini pernah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Gambaran seperti ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau seseorang itu menggunakan lemak babi untuk dikonsumsi, misalnya untuk dijadikan obat, tidak boleh. Namun kalau lemak babi, kata Ibnu Taimiyah, itu dilumuri di bagian obat, kemudian setelah itu dicuci lagi, dibersihkan lagi, maka tidak ada masalah. Beliau contohkan, kita buktinya ketika kita itu buang hajat, saat kita beristinja, ketika itu menyentuh najis ataukah tidak? Menyentuh. Dan ketika itu dalam keadaan hajat, dalam keadaan butuh. Padahal najis itu kita sentuh. Tapi kata beliau, karena itu dilakukan dalam keadaan butuh, maka tidak ada masalah. Karena setelah itu najisnya dibersihkan lagi, tangan kita dibersihkan lagi, yang ada di kemaluan juga dibersihkan lagi. Maka itulah gambaran yang terjadi pada proses pembuatan vaksin tadi. Dia cuma seperti lemak babi tadi yang dilumuri, namun di hasil akhir sudah tidak ada karena sudah dibersihkan. Di hasil akhir itu sudah tidak ada, maka sudah dibersihkan. Maka tidak ada masalah dengan hasil akhirnya. Nah, itu dari sisi zat kimianya. Ya, zat kimianya atau bahan-bahan kimia yang ada di dalam vaksin tersebut. Kemudian dari sisi yang lainnya lagi, kita dapat menganggap bahwasanya untuk vaksinasi dan imunisasi saat ini dianggap sebagai suatu keadaan darurat. Dianggap sebagai suatu keadaan darurat. Walaupun itu belum menimpa diri kita, kan sebagai tindakan preventif. Sebelum terjadi kita lakukan. Kita kan belum kena penyakit, namun kan kita melakukan tindakan pencegahan. Melakukan tindakan pencegahan seperti ini, itu pun masih bisa disebut darurat, sebagaimana apa yang dikatakan oleh para ulama mazhab.
Seperti misalnya dalam mazhab Maliki dikatakan oleh Ibnu Is Al-Gharnati dan juga ada ulama yang lainnya itu mengatakan bahwasanya keadaan darurat. Yang disebut darurat adalah apabila seseorang itu khawatir akan mengalami kematian. Cuma keadaan khawatir, belum mati kan? Belum mati, belum ada yang terbukti kan? Cuma khawatir ada yang mati. Itu sudah disebut darurat. Begitu juga dalam mazhab Syafi'i disebutkan oleh Asy-Syarbini dalam kitabnya Muqnil Muhtaj. Beliau sebutkan bahwasanya rasa khawatir akan terjadinya kematian atau penyakit yang menakutkan atau semakin penyakitnya itu bertambah parah, maka itu juga sudah disebut keadaan darurat. Baik. Jadi intinya di sini namanya vaksinasi walaupun penyakit itu belum menimpa diri kita. Namun karena kekhawatiran akan mendapatkan penyakit tersebut, mendapatkan cacar misalnya, mendapatkan campak, mendapatkan polio, maka ini adalah suatu keadaan darurat yang boleh kita memanfaatkan sesuatu yang diharamkan. Taruhlah kalau itu benar, hasil akhirnya itu ada enzim babi, taruhlah seperti itu. Dan sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau ditanyakan bagaimanakah kalau seseorang itu mencegah sebelum datang penyakit. Misalnya dia mengkonsumsi obat atau dia melakukan tat'im atau imunisasi sebelum datang penyakit. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz itu menyatakan seperti itu sah-sah saja jika seorang itu melakukan pencegahan terhadap suatu wabah atau suatu penyakit. Beliau berdalil tentang keutamaan mengkonsumsi kurma ajwa. Nabi SAW itu mengatakan, man tasabbaha bis-sab'i tamarat ajwa lam yadurruhu zalikal yaum summun wala sihrun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang di pagi harinya dia mengkonsumsi kurma ajwa sebanyak berapa? 7 butir. Namun di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini pernah bertanya terlebih dahulu, kurma ajwa itu seperti apa? Apakah zaman ini itu masih ada kurma ajwa ataukah tidak? Ya, masih ada kurma ajwa ataukah tidak? Atau cuma sekedar merek? Ini namanya ajwa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu pernah tanya ke pasar-pasar kurma. Tanya, ini sekarang ini ada kurma, masih ada nggak kurma ajwa yang seperti ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata para pedagang itu katakan, sekarang itu sudah tidak ada lagi. Ya, tamar ajwa, kurma ajwa seperti dulu itu tidak ada lagi. Maka beliau lebih cenderung memahami hadis ini adalah pokoknya makan tuh kurma 7 butir setiap pagi, nggak mesti kurma yang mereknya ajwa. Wah, ini nanti dapat mematikan pasaran ini. Ya, bukan. Maksudnya seperti itu. Kurma apapun. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Syekh Abdurrahman bin As-Sirasa dikatakan hadis tadi itu maksudnya pokoknya konsumsi kurma setiap pagi 7 butir. Mudah-mudahan nggak tersinggung ya pedagang di sini ya. Maka Nabi SAW katakan lam yadurruhu dzalikal yaum, maka hari itu dia tidak akan mendapatkan racun dan juga tidak terkena sihir. Itu tindakan pencegahan ataukah tidak? Racun sama sihir belum terkena loh. Tapi Nabi SAW sudah perintahkan untuk apa? Konsumsi 7 butir kurma ajwa. Ya, 7 butir kurma ajwa. Padahal penyakit belum datang, racun belum datang, sihir belum terkena. Tapi Nabi SAW sudah menyuruh, memerintahkan untuk mengkonsumsi itu. Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz itu katakan mencegah sebelum datangnya penyakit seperti itu sama seperti kita mengkonsumsi kurma ajwa di pagi hari sebanyak 7 butir tadi. Dan di sini kami sebutkan beberapa bukti. Kami sebutkan saja nama-nama ulama yang masih membolehkan imunisasi atau vaksinasi. Tadi kami katakan di awal bahwasanya seharusnya masalah-masalah seperti ini tanya kepada pakarnya. Yaitu tanya kepada orang yang berilmu, bukan tanya kepada orang yang pakar kesehatan untuk menanyakan apakah haram ataukah halal. Para
Para ulama setelah mendapatkan kejelasan tentang masalah ini, masalah imunisasi, ya, vaksinasi, ya, kemudian mereka membuat beberapa fatwa, di antaranya misalnya fatwa Majelis Ulama Eropa. Ada lagi di sini, ya, fatwa tadi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian ada lagi fatwa dari Lajnah Ad-Daimah lil Buhus al-Ilmiyah wal Ifta. Ya, semua itu berkesimpulan bahwasanya imunisasi, ya, itu dibolehkan dengan berbagai macam alasan. Dengan alasan tadi istihalah, ada istihalah di situ, ada istikhlaq, atau ada yang beralasan karena itu kondisi darurat, seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Semua berputar seputar itu. Kalau tidak ada istihalah, kalau ada itu ya istihalah, ya, ada juga yang mengatakan itu ada istikhlaq di situ, ada yang mengatakan karena ini kondisi darurat. Kemudian juga seperti lagi kalau di negeri kita, fatwa-fatwa itu sudah keluar. Seperti ada fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Juga ada fatwa dari Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Indonesia. Ya, itu mereka semua memfatwakan kalau vaksinasi atau imunisasi tadi itu dibolehkan dengan alasan tadi sama seperti yang dijelaskan, ada alasan istihalah, ada alasan istikhlaq atau kondisi darurat. Ya. Kemudian yang terakhir di sini ada isu yang lainnya lagi. Ada yang menyatakan bahwasanya cukup imunisasi, ya, mereka istilahkan dengan imun itu adalah ASI. Jadi imun is ASI. Ya, jadi cukup pakai ASI saja untuk imunisasi, tidak perlu lagi pakai vaksinasi. Tidak usah pakai vaksinasi, tidak pakai imunisasi campak, tidak usah pakai imunisasi polio, pakai cukup dengan ASI dari ibunya saja itu sudah cukup. Maka jawabannya para dokter itu meneliti ASI itu masih belum cukup. Mereka yang lebih pakar dalam masalah ini. ASI itu belum bisa mengatasi penyakit-penyakit tadi, titik. Mereka yang lebih paham. Kemudian alasan yang lainnya yang lagi yang biasa dikemukakan lagi, cukup imunisasi itu dengan tahnik. Ya, ini yang juga disebutkan oleh penulis ya, yang dalam buku yang dibantah ini. Dia sebutkan bahwasanya tahnik itu cukup dengan, ya, imunisasi itu cukup dengan tahnik. Tahnik itu apa? Tahnik itu apa? Tahnik itu kan berasal dari kata hanak. Hanak itu kan artinya langit-langit. Jadi maksudnya di sini adalah kurma itu dikunyah halus-halus, kemudian ditaruh di mulut atau langit-langit. Nah, langit-langit dari bayi yang baru lahir. Ini salah satu sunnah yang diperintahkan kepada bayi, kepada orang tua untuk memberikan kepada bayinya seperti itu. Jadi diberikan kurma, bukan kurma yang bulat, bukan, ya, kurma yang sudah dikunyah halus, kemudian diambil, dia kunyah sendiri terus halus, taruh di langit-langit mulut yang atas. Nanti biar bayinya tadi yang mengunyah, ya, kemudian dia telan. Hikmahnya apa tahnik di sini? Hikmahnya tahnik, penulis buku ini katakan bahwa hikmahnya itu adalah untuk imunisasi. Jawabannya itu tidaklah benar. Itu bukan imunisasi. Karena para ulama tidak pernah katakan bahwasanya tahnik itu sama dengan imunisasi. Tidak pernah ulama itu menafsirkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan tahnik tadi tidak dikatakan itu imunisasi. Namun mereka cuma katakan bahwasanya itu adalah konsumsi yang pertama kali yang diberikan kepada si bayi supaya dia bisa merasakan yang manis-manis. Sudah. Mereka tidak katakan itu untuk imun tubuh. Tidak. Mereka tidak katakan hikmahnya adalah untuk, ya, daya tahan tubuh. Tidak. Maka kita pahami juga harusnya seperti itu. Ya, maka jangan tambah-tambah lagi dengan kita katakan hikmahnya adalah untuk imunisasi. Karena Nabi SAW tidak pernah mengatakan demikian hikmahnya. Ya, bahkan Nabi SAW tidak sebutkan hikmah yang tegas. Para ulama juga tidak sebutkan hikmahnya seperti itu. Nah, ini beberapa, ya, subhat atau kerancuan yang biasa diajukan, ya, yang namanya, ya, imunisasi atau vaksinasi itu dikatakan cukup dengan tahnik atau cukup dikatakan itu cukup dengan ASI saja. Intinya untuk masalah ini, karena banyak yang pro, banyak yang kontra. Bagi yang telah memahami ini dan setuju dengan pembahasan ini, mau lakukan imunisasi, ya, monggo, silakan saja. Ya. Dan memang sejak isu-isu ini keluar, orang tua itu banyak yang mengurungkan niatnya untuk mengimunisasi anaknya sendiri.
Namun ya, ketika dapat isu-isu seperti ini, saya tanyakan kepada pakar, apakah benar seperti itu ataukah tidak. Ya, saya tetap pede mengimunisasi anak-anak saya. Tiganya saya imunisasi, semuanya diimunisasi. Ya. Kemudian bagi yang tidak setuju, bagi yang kontra, ya mau silakan. Kalau keyakinannya seperti itu, ini juga tidak ada paksaan. Namun tolong jangan sebarkan isu. Sebarkanlah bukti-bukti ilmiah. Ya, sebarkanlah penelitian-penelitian ilmiah, telitilah di lab, telitilah dengan bukti-bukti akurat. Ya, jangan cuma isu-isu yang ada dari internet kemudian dinukil, kemudian disebarkan di tengah-tengah orang awam. Apalagi dapat mengganggu program pemerintah itu sendiri. Seakan-akan untuk menyatakan bahwasanya apa yang diselenggarakan oleh pemerintah ini keliru. Ini bahaya sekali kalau isu ini seperti ini disebarluaskan. Padahal tadi kita diperintahkan untuk melakukan cross check terlebih dahulu sebelum berita itu disebar. Jadi harus cross check dulu benar ataukah tidak berita tadi, baru disebar berita tersebut. Namun intinya di sini ini jadi pelajaran untuk kita, ya, bahwasanya kita bisa ambil pelajaran bahwasanya dengan melakukan imunisasi ini juga ini adalah salah satu cara untuk mengambil sebab. Dan mengambil sebab itu adalah bagian dari tawakal. Karena namanya tawakal jika melakukan dua hal, ya kan? Melakukan dua hal. Yang pertama, menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lakukan sebab. Tidak mungkin kita itu bisa makan cuma duduk saja di masjid zikir, terus beribadah, terus kemudian nanti makanan datang sendiri tanpa ada kerja apa-apa. Gak mungkin. Harus lakukan sebab. Maka di antara sebabnya juga supaya kita selamat dari penyakit tersebut, kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tempuh cara sebab seperti tadi. Kalau memang ada kok sudah lakukan imunisasi kok kena campak juga, itu cuma 1 atau 2 kasus. Tidak bisa kita pukul global. Dan itu juga sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berusaha untuk mencegahnya, kalau Allah takdirkan tetap akan menimpa kita, ya sudah tetap menimpa kita. Tetap menimpa kita. Kita harus mengimani takdir seperti itu. Kemudian pelajaran dari ini juga yang kedua, ya, ini yang sangat utama sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Tolong pandai-pandailah untuk cari-cari berita. Jangan cuma asal cari berita, kemudian kita masukkan, kemudian kita amalkan. Apalagi itu berita cuma dari media-media. Apalagi itu cuma isu-isu. Apalagi itu cuma ya ingin mengangkat satu golongan, ingin merendahkan golongan yang lain. Isu-isu seperti ini harus kita hati-hati. Jangan termakan oleh media. Apalagi ya saat-saat ini lagi masa panas-panasnya. Ya jangan selalu termakan dengan media seperti itu. Ya, ini 2 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari masalah vaksinasi atau imunisasi di sini. Intinya di sini pembahasannya ini sangat panjang sekali. Kami cuma bisa membahas secara ringkas saja. Itu baru pembahasan ringkas yang kami berikan kepada para jamaah sekalian dari sisi fikihnya, tidak semuanya. Adapun pembahasan detailnya dari sisi kesehatannya itu bukan bidang kami. Ya, itu bukan bidang kami sehingga kami bisa mengulasnya. Mungkin di lain waktu kalau ada seminar-seminar, ya setelah buku ini itu nanti dicetak, ya, dan siap untuk dipasarkan, mudah-mudahan bisa disajikan secara lebih resmi, secara lebih ilmiah dan waktu yang lama, ya, sehingga bisa membuka wacana bagi orang awam, juga tidak menjadi rancu dengan isu-isu yang menyebar di tengah-tengah kita. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Silakan, mungkin ada 1-2 pertanyaan seputar masalah ini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masalah katalisator yang mengandung zat babi tadi, Ustaz. Ya. Selain zat babi, apakah ada katalisator yang bukan zat babi? Ya. Menurut pendapat Ustaz gitu, atau berdasarkan penelitian? Baik, yang kedua, Ustaz. Ya. Yang kedua ini masalah kuas babi gitu ya. Itu kan
yang dijual di toko bangunan itu apakah memang dari bulu babi atau tidak gitu? Karena saya melihat banyak pedagang-pedagang seperti Terang Bulan dan macam-macam itu menggunakan kuas itu, dan hukumnya apa gitu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuas dari bulu babi ya. Baik. Untuk katalisator dari enzim babi tadi, Allah alam dari yang saya baru baca dari pembahasan ini, saya belum baca bukunya secara keseluruhan sebenarnya, karena saya cuma membaca materi saya saja. Ya, yang saya ketahui zat yang ada itu cuma adalah unsur babi saja. Saya tidak tahu ada unsur-unsur yang lainnya di situ. Sepaham saya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah kuas babi, kuas dari bulu babi. Ya, bukan dari kulit atau yang lainnya. Nah, untuk masalah bulu babi di sini, ini yang harus kita timbang-timbang lagi. Maka tadi saya awal-awal itu katakan bahwasanya muncul fatwa halal dan haramnya itu biasanya dari kalangan akademis. Ya, kalangan akademisi yang mengatakan ini tidak boleh, ini boleh. Ya, misalnya dalam masalah kuas babi juga seperti itu. Kami tidak sependapat dengan pendapat tersebut. Karena tentang masalah bulu. Ya, bulu intinya suatu hewan. Itu ada bagian tubuh yang dia bisa mengalami proses pembusukan. Ya, bagian tubuh yang dia itu bisa mengalami proses pembusukan. Seperti daging busuk. Ya, daging dibiarkan dalam waktu yang lama itu lama-lama akan busuk. Kemudian yang itu tidak sampai ada kata busuk. Artinya saja ya tetap seperti itu. Contoh pada bulu, kemudian juga pada tulang, pada gigi. Ya, ini tidak mengalami proses pembusukan seperti itu. Maka menurut mazhab Maliki, ya, menurut mazhab Maliki, yaitu ulama Maliki ya, mereka itu berpendapat bahwasanya untuk bagian tubuh dari hewan yang tidak mengalami proses pembusukan seperti itu, bahasa gampangannya seperti itu, ya, maka bagian tubuh tersebut itu dikatakan suci. Termasuk tadi bulunya, termasuk tadi tulangnya, ini dikatakan suatu zat yang suci, ya, benda yang suci. Ya, alasannya seperti itu. Maka untuk masalah bulu babi, kalau menurut mazhab Maliki itu masih boleh digunakan. Ya, karena dia adalah zat yang suci, itu asalnya seperti itu. Menurut mereka seperti itu, dan ini menyelisihi mazhab mayoritas ulama. Saran kami untuk masalah ini adalah, ya, kami katakan bahwasanya asalnya itu boleh untuk digunakan, namun untuk menghindari ya syubhat, ya, untuk menghindari keraguan-raguan, maka saran kami kalau masih ada kuas yang aman, yang selamat dari ya bulu babi tadi, ada kuas misalnya yang dibuat dari bahan sintetik, maka itu lebih aman untuk digunakan. Dari bahan sintetik itu lebih aman digunakan. Namun kalau tidak ada, terpaksa menggunakan itu, ya, maka pendapat Malikiyah tadi bisa jadi rujukan. Wallahu a'lam. Apakah tindakan mengkonsumsi kurma ajwa tadi yang halal bisa dikiaskan dengan vaksin yang disebutkan dari bahan haram, yaitu babi, meski hasil akhirnya tidak ada unsur babi? Tadi kami sebutkan hadis tentang kurma ajwa tadi. Siapa yang memakan kurma ajwa di pagi hari sebanyak 7 butir, maka dia akan terselamatkan dari sihir dan racun. Ini maksud penjelasan ini adalah untuk menjelaskan apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz tadi, yaitu mencegah sebelum datang penyakit itu boleh. Kaitannya dengan vaksin itu apa? Karena namanya vaksin, penyakitnya belum datang, kita lakukan sebab, kita ambil sebab, maka itu boleh. Ya, beliau kiaskan seperti memakan kurma ajwa tadi. Di sini bukan maksudnya dikiaskan dengan vaksin yang asalnya dari babi, bukan pemikirannya ke situ. Manakah yang lebih utama antara madu-madu sebagai obat baik untuk mencegah atau mengobati dengan vaksin yang tidak ada dalam Al-Quran? Taib, kita katakan bahwasanya madu-madu ya memang ini sebagai bahan yang bermanfaat sekali, dan ini termasuk yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis ini adalah makanan yang bermanfaat. Namun ini tidak menunjukkan bahwasanya yang kita bahas ini vaksin, ini kaitannya ini dengan vaksinnya, bukan berarti ini tidak dibolehkan kalau yang madu ini ada. Karena mengkonsumsi madu ini juga bukan merupakan keharusan, sehingga tidak bisa kita katakan juga bahwasanya vaksin itu tidak usah kita pakai gara-gara ada madu. Tidak boleh kita katakan seperti itu. Karena yang namanya penyakit-penyakit tadi, itu dengan konsumsi madu
belum tentu bisa mencegah penyakit-penyakit tersebut. Tadi ada smallpox misalnya, belum tentu dengan madu itu bisa tercegah. Ada penyakit polio misalnya, atau ada penyakit campak misalnya, belum tentu dengan madu ini bisa tercegah. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini isu yang berkembang di masyarakat juga, Ustaz, ada imunisasi paten dan ada imunisasi generik. Nah, ini memang terbukti. Artinya masyarakat menjadi takut sebagian imunisasi yang gratis yang di puskesmas dan memilih imunisasi ke dokter. Apakah ini yang pertama benar ada? Kemudian yang kedua, apakah memang seperti itu? Karena kita tahu obat juga ada generik, ada paten, sehingga masyarakat menilai kalau generik jangan-jangan perkembangan zaman tidak tahan lagi dengan kuman-kuman yang ada. Jazakallahu khairan. Pertanyaan ini belum bisa saya jawab. Ini yang kedokteran atau seorang dokter yang bisa jawab. Yang ada kaitannya dengan materi itu yang bisa jawab. Intinya di sini isu-isu yang ada tolong di cross check kepada pakarnya langsung, orang yang ahli, ya, dokter atau mungkin yang pakar obat farmasi. Mereka lebih memahami hal ini. Jadi jangan terlalu termakan dengan isu-isu yang ada. Jadi kita belajar untuk saling cross check tentang berita-berita yang tersebar di tengah-tengah kita. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempertanyakan mengenai di luar konteks nih Pak Ustadz. Ya, betul. Jadi mengenai parfum yang kita pakai. Parfum apa? Parfum kan kita kadang-kadang beli yang di toko parfum, yang tahu campurannya itu ada alkoholnya. Iya. Itu apa hukumnya bila dipakai buat kita melaksanakan sholat? Apakah dibolehkan atau tidak? Ya, apakah dibolehkan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk parfum beralkohol, Nabi SAW menjelaskan tentang khamar, dan penjelasan beliau ini sudah dijadikan definisi. Nabi SAW itu mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar, dan segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Maka definisi ini sudah jelas. Maka jangan ditambah-tambah lagi dan jangan dikurangi. Ya, definisi ini sudah jelas. Kalau kita melihat untuk alkohol, ya, kalau kita melihat untuk alkohol, ada yang jurusan kimia di sini. Alkohol itu apa? Atau farmasi? Nggak ada? Kedokteran ada? Mungkin tahu alkohol? Alkohol itu apa? Ada yang tahu alkohol itu apa? Farmasi lebih paham, farmasi. Gak ada? Baik. Alkohol, ya. Alkohol itu dalam ilmu kimia itu bisa dilihat ini untuk 3 istilah. Untuk 3 istilah. Yang pertama, alkohol itu biasa disebut untuk alkohol beverage, yaitu minuman beralkohol. Minuman yang memabukkan, miras, itu biasa disebut dengan alkohol beverage. Disebut alkohol juga. Jadi kalau ada yang mengatakan alkohol itu kadang merujuk kepada miras-miras itu. Ini kita sepakati alkohol beverage atau minuman beralkohol, kita sepakati masuk khamar karena dia dihukumi memabukkan. Dia dihukumi memabukkan, masuk definisi Nabi SAW kullu muskirin khamrun. Ya, segala sesuatu yang memabukkan itu adalah khamar. Kemudian alkohol yang kedua itu adalah alkohol yang mengandung gugus OH. Di ekornya itu ada gugus OH. Maka ada CH3OH, ada C2H5OH, ada C3H8OH dan seterusnya. Pernah ingat? Enggak ingat. Ya. Ada OH-nya di belakang. OH-nya itu maksudnya alkohol.
Berarti ada berbagai macam zat di situ, ada metanol, etanol, propanol, butanol dan seterusnya. Kemudian ada yang ketiga lagi, istilah alkohol ini ditujukan kepada yang namanya etanol, yaitu C2H5OH. Etanol itu biasa cuma disebut alkohol. Ya, etanol itu biasa disebut dengan alkohol. Jadi merujuk kepada tiga istilah ini. Tadi yang pertama tadi kita sudah katakan ini masuk apa? Khamar. Sekarang untuk kedua dan yang ketiga. Untuk metanol, etanol, propanol, butanol dan seterusnya, ini kalau murninya, zat murninya itu zat yang berbahaya. Adapun etanol sendiri, ini bisa kita temukan misalnya kalau etanol yang cair ya, ada pada alkohol antiseptik. Ada juga pada etanol ini, ada juga kita temukan pada parfum beralkohol tadi yang ditanyakan. Untuk macam-macam alkohol tadi ya, maka semuanya itu bukan zat yang memabukkan, namun zat yang mematikan. Ada yang wujudnya gas, ada yang bisa dilarutkan. Intinya di situ tidak bisa dikonsumsi. Maka tidak mungkin kita katakan itu, ya kita katakan itu memabukkan, tidak mungkin. Tidak bisa kita katakan khamar. Kemudian untuk etanol tadi, etanol itu kadang fungsinya untuk sebagai pelarut. Ya, etanol itu fungsinya dia cuma bagian saja dari minuman keras. Cuma bagian saja dari minuman keras. Atau kita temukan tadi pada zat seperti parfum beralkohol, pada alkohol antiseptik, ya, ini mengandung alkohol tingkat tinggi. Terutama misalnya alkohol antiseptik. Itu kandungan alkoholnya 70%. Ya, kandungan alkoholnya 70%. Sedangkan kalau yang ada pada parfum tadi, itu tujuannya untuk menekan gas. Makanya kalau ada parfum yang biasanya pakai semprot, spray, itu biasanya ada alkoholnya. Karena sifat alkohol itu dia dapat ditekan, ya, sehingga dapat gas seperti tadi. Beda kalau kita pakai parfum yang botolan tadi, botolan yang biasa dijual itu, nah itu tidak ada alkoholnya karena dia tidak butuh seperti itu. Kalau pakai spray, ya, pakai semprot, itu biasanya ada kandungan alkoholnya. Intinya gampang saja, kita kembali ke definisi Nabi SAW untuk menghukumi parfum beralkohol dan alkohol antiseptik. Coba alkohol antiseptik, ya, alkohol antiseptik coba dikonsumsi. Ya, alkohol antiseptik yang berapa persen tadi? 70%. Yang biasa pakai untuk luka itu loh. Jadi kalau ada luka, kemudian kita olesi dengan kapas ke luka kita tadi jadi kering. Bagaimana? Mau nyoba? Hah? Ada yang mau nyoba alkohol antiseptik? 1 tetes saja. Ada yang mau? Gak ada kan? Gak mungkin dikonsumsi. Sama halnya dengan parfum beralkohol. Maka kami sendiri tidak menyetujui kalau parfum beralkohol dan alkohol antiseptik tadi dimasukkan dalam khamar. Dan juga kami tidak menyetujui kalau dikatakan, ya, alkohol yang ada parfum tadi adalah turunan dari khamar. Proses pembuatannya tidak seperti itu. Maka parfum beralkohol, ya, menurut pendapat yang lebih tepat tidak termasuk khamar. Alkohol antiseptik juga tidak termasuk khamar. Cukup kita pakai definisi Nabi SAW. Yang namanya khamar itu adalah setiap yang memabukkan. Dan tidak ada yang pakai parfum itu jadi mabuk, ya kan? Tidak ada yang pakai parfum beralkohol itu jadi mabuk. Jadi tidak ada masalah tentang hal itu. Kami sudah punya penyusunan tentang pembahasan tadi dan sudah temukan literatur ulama juga yang mereka melakukan tesis atau disertasinya membahas tentang masalah alkohol dan berpendapat seperti yang kami sebutkan tadi. Ya, awalnya kami mengira bahwasanya ini cuma pendapat kami saja. Terus saya cari literatur lagi, ya, ketika studi di Saudi, cari literatur tadi, ternyata ada yang berpendapat seperti itu. Sama persis seperti bidang ilmu yang saya tekuni tadi. Obat tetes mata. Ya, tetes mata itu saya pernah dengar, wallahu alam kebenarannya. Kalau diteteskan ke mulut, ke lidah itu bisa memabukkan, ya, tidak mematikan. Bagaimana tuh, Ustaz? Bisa memabukkan, ya? Bisa memabukkan. Memabukkan, ya. Kalau dalam istilah memabukkan itu, para ulama katakan ada 2 sifat. Memabukkan itu artinya menghilangkan kesadaran,
Dan yang kedua punya sifat terasa nikmat ketika dikonsumsi. Maksudnya terasa nikmat itu apa? Tahu kalau pencandu narkoba, dia menikmati narkoba tadi, dia seakan-akan seperti di surga. Istilah mereka itu, istilahnya itu fly. Ya, di awan-awan, terasa nikmat sekali. Sama seperti orang yang mengkonsumsi minuman keras juga seperti itu. Kalau memabukkannya ada dua sifat ini, maka masuk khamar. Yaitu tadi menghilangkan kesadaran. Menghilangkan kesadaran artinya langsung tidak sadar, seperti orang dibius. Dan yang kedua, terasa nikmat ketika dikonsumsi. Sepertinya tidak masuk itu, Ustaz. Tidak masuk dua kategori tadi, dua ciri tadi. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama aja Ustaz, tadi dia katakan ada istilah melebur. Ada? Istilah istiklak atau melebur. Iya, istiklak atau melebur ya. Jadi pernah sebuah cerita aja di Banjarmasin ini ada namanya minyak bintang Ustaz. Minyak? Bintang. Iya, minyak apa? Ya, itu sejenis di Banjarmasin minyak penyambung tulang. Iya, iya. Iya, jadi saya pernah ketemu kawan saya mengatakan bahwa ini minyak bisa menyatukan tulang-tulang yang berserakan. Itu pernah saya lihat ada teman saya yang sudah parah Ustadz, patah tulangnya remuk, dan ketika diusapkan minyak itu dalam beberapa hari kemudian dia bisa berdiri. Itu bagaimana hukumnya? Apakah dalam keadaan darurat tersebut bisa kita halalkan? Minyaknya dari apa minyaknya? Minyaknya bermacam-macam Ustaz. Saya pikir iya, bahannya dari apa gitu? Oh, saya kurang jelas, cuma ada seperti kandungan babi, ada campuran minyak-minyak yang bagi kita itu sangat diharamkan. Ya, saya pikir seperti itu karena ada juga cerita nih, saya kurang tahu, ketika masih ada minyak bintang di tubuh kita itu bisa membuat kita seperti apa? Seperti jadi hantu katanya Ustaz. Ini cerita di Banjarmasin Ustaz. Makanya saya ingin tanyakan bagaimana hukumnya, apakah ini ketika kita gunakan menjadi dalam keadaan darurat bisa bermanfaat ataukah lebih kita hindari demi kemaslahatan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW mengatakan tadawwaw wala tadawwaw bil haram. Berobatlah kalian, namun janganlah berobat dengan yang haram. Kalau memang itu bukan isu ya, misalnya terbukti itu dari lemak babi, maka tidak boleh dipakai. Ya, asalnya itu tidak boleh dipakai. Kecuali itu memang tidak ada lagi obat yang lainnya. Maka sesuatu yang darurat itu membolehkan sesuatu yang haram. Membolehkan memakai hal itu. Namun cuma sekedar butuh saja. Kalau memang itu terbukti darurat. Darurat itu artinya apa? Jalan satu-satunya cuma itu, tidak ada yang lainnya. Jalan satu-satunya itu tidak ada yang lainnya. Misalnya kalau proses penyembuhannya, ya ada jalan yang lainnya, yaitu dengan dia diterapi dalam waktu yang lama tanpa memakai minyak tadi, itu bisa. Ada proses pijit misalnya, ada bisa. Maka itu tidak boleh dikatakan darurat. Darurat itu artinya cuma jalan satu-satunya. Misalnya orang yang kepepet, ya dalam keadaan darurat dia makan bangkai. Cuma dalam keadaan darurat itu artinya tidak ada makanan yang lainnya. Tidak ada sate, ya tidak ada soto. Cuma ada bangkai. Kalau misalnya masih ada soto, masih ada ini, kemudian dia makan bangkai tadi, nggak boleh. Itu bukan darurat. Darurat itu cuma jalan satu-satunya. Baru dia boleh mengkonsumsi yang haram, baru boleh dia memakai yang haram. Kalau bukan keadaan darurat tidak boleh. Ya, paham? Ya. Jadi sebaiknya tidak menggunakan itu karena cara yang lainnya insya Allah ada. Ada lagi? Ustaz dari Anasat. Kalau biasanya ada kelompok tertentu yang mengangkat tema vaksin mengandung babi, Ustaz. Yeah. Sekarang sepertinya ada perubahan lagi, mereka menambahkan adanya zat berbahaya dalam vaksinasi tadi seperti merkuri, Ustaz. Apakah ada penjelasan mengenai itu waktu antum berbincang-bincang dengan dokter tersebut tentang adanya zat berbahaya dalam vaksin tersebut? Baik. Kalau memang dia mau nyatakan seperti itu, buat penelitian-penelitian ilmiah. Jangan cuma katanya-katanya, ya, katanya-katanya saja, isunya seperti ini. Ini kalah dengan para dokter yang sudah meneliti jurnal, kemudian melakukan penelitian,
dapatkan dari hasil hipotesisnya tadi, kemudian dibuat kesimpulan-kesimpulan, masa dikalahkan sama dokter-dokter seperti ini cuma sekedar isu saja? Kan tidak jadi ilmiah. Maka dalam masalah ini kita harus kritis. Betul atau tidak? Jangan cuma isu, ada mercuri di situ, zat berbahaya. Ya, sama seperti babi tadi. Itu asalnya isunya itu cuma dari internet. Ada berkembang di internet seperti itu, dia nukil seperti itu, kemudian jadikan buku, kemudian disebar. Seakan-akan dia pakar dalam masalah itu, padahal bukan. Maka kalau mau tahu, coba lihat orang yang berbicara. Siapa yang berbicara ini, pakar ataukah bukan? Kemudian lihat yang kedua, ini ada bukti, paper, jurnal atau eksperimen ataukah tidak. Kalau ada mungkin kita bisa terima. Kalau tidak ada, tentu saja kita tolak. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Tat, saya mau tanya, kan imunisasi katanya tuh ada dua, ada yang wajib sama ada yang tambahan aja gitu Ustaz. Iya. Itu menurut Ustaz gimana baiknya? Apakah kita semua komplit atau yang wajib-wajibnya aja dari pemerintah? Terus yang kedua ini Tat, yang kedua saya pernah baca bahwa cuka itu bagus untuk pencernaan. Iya. Terus saya tadi baru mendengar dari Ustadz bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Terus yang mau saya tanyakan, apakah cuka itu bagian dari sunnah ketika kita makan? Harus pakai cuka. Iya, harus pakai cuka apa tidak? Gitu. Iya. Nabi SAW di situ ceritanya, dia cari lauk di rumah, namun istrinya cuma punya cuka. Kemudian Nabi SAW mengkonsumsinya. Nabi SAW itu memakannya tanpa mencela. Maka Imam Nawawi ketika membawakan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin, beliau katakan di judul babnya, beliau katakan bahwasanya disunahkan untuk memuji makanan walaupun makanannya itu sepele, makanannya itu kecil, cuma cuka, dipuji. Maka Nabi SAW itu katakan sebaik-baik lauk itu adalah cuka, sebaik-baik lauk itu adalah cuka. Dan beliau katakan lagi, dan tidak boleh menjelek-jelekkan makanan. Ya, jadi pelajaran dari hadis itu. Jadi yang dimaksudkan itu tadi, bukan berarti ya setiap kita makan disunahkan pakai cuka. Bukan. Yang adanya itu yang Nabi SAW konsumsi itu. Paham kan? Kemudian yang pertama tadi apa? Setahu kami tentang imunisasi ini, pemerintah juga tidak menegaskan hukumnya. Maksudnya tidak katakan bahwasanya yang bagi yang tidak imunisasi anaknya kena hukuman seperti ini. Tidak. Setahu kami itu tidak seperti itu. Maka di sini tergantung kita mau imunisasi ataukah tidak sebenarnya. Kalau memang yakin anaknya itu bertambah sehat atau biar tidak terkena penyakit-penyakit berbahaya dengan imunisasi, yakin seperti itu ya sudah imunisasi. Cuma yakinnya yang pertama saja, yang tambahan-tambahan tidak, ya sudah, tidak apa-apa. Kan pemerintah juga tidak menegaskan dengan kata perintah tegas orang yang melanggarnya melakukan tindak pidana ini dan tindak pidana itu, tidak. Ya, maka di sini tidak masuk nanti pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Ya wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri kalian. Tidak termasuk dalam itu karena pemerintah tidak tegaskan juga, setahu kami tidak tegaskan seperti itu. Jadi berarti tergantung kita. Yang mau imunisasi anaknya ya monggo silakan. Kalau dia itu dapat isu-isu dulu, padahal dia mau imunisasi, sekarang sudah tahu itu bolehnya, dia mau imunisasi anak yang berikutnya lagi, ya monggo silakan. Kalau tidak juga terserah pilihan dia. Ada lagi yang lain? Ustaz, dari anak Ustaz. Tadi kan disebutkan mengenai cuka tadi Ustaz. Cuka, iya. Di sini ada istilahnya jeruk nipis atau jeruk lah istilahnya, yang memang tadi kalau pas makan soto itu Ustaz, dikasih jeruk gitu Ustaz. Iya. Nah, apakah jeruk itu sama dengan cuka itu bisa dikiaskan dengan cuka tersebut? Terus yang kedua, ketika kita makan selalu dengan tambahan cuka bukan lauk utama, itu apakah kita berpahala karena ingin mengamalkan sunnah tadi? Cukanya ya cuka seperti itu, bukan jeruk. Cuka disebut cuka ya seperti yang kita konsumsi juga, cukanya sama seperti itu. Ya, kandungannya sama, asam asetat, itu adalah asam. Kemudian yang kedua, apakah dengan mengikuti sunnah Nabi SAW setiap makan itu dengan cuka tadi itu dapat
pahala juga mengikuti sunnah. Ya, kalau kaidah para ulama tidak memasukkan itu sebagai sesuatu yang berpahala ketika mengikutinya. Ya, jadi itu cuma Nabi SAW melakukan saja ketika tidak ada apa-apa, akhirnya beliau mengkonsumsi kusuka. Seperti itu maksud dalam hadis. Kami rasa sudah cukup sekian. Ya, tidak ada lagi ya. Baik, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ini pertemuan terakhir dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ilmu dan menunjuki kita dalam amalan saleh dan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.